Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada. Ya, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, amin. Semuanya sehat, ya. Ya, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Satu kesempatan yang baik untuk kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat berkat-Mu dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, dengan haus dan lapar akan kebenaran, kami merindukan firman-Mu. Oh, dengan penuh kerinduan akan Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Bahkan kami mau mengerjakan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus urapi kami dan tolong kami ya Tuhan. Jadikan pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Pagi ini kita akan renungkan firman Tuhan dari Matius 20 ayat yang ke-25 sampai ke-28. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sudah dikasih Tuhan, contoh pemimpin besar yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Kita tahu Dia Tuhan yang mau jadi manusia. Saat jadi manusia, Dia tidak melakukan yang buruk, tetapi dituduhkan yang buruk, bahkan sampai dihukum mati. Tetapi Dia tidak pernah mengutuk, bahkan terhadap yang menyalibkan pun Dia mendoakan yang baik. Saudara dikasih Tuhan, pemimpin yang besar, pemimpin besar yang sesungguhnya adalah seorang yang memiliki hati hamba. Dikatakan pemimpin bangsa-bangsa, ya, pemerintah bangsa-bangsa, ya, itu memerintah dengan tangan besi, ya, memerintah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Oh, pemimpin-pemimpin dunia akan menunjukkan supaya dia dihormati, supaya dia diakui, ya, dia tunjukkan kekuasaannya, dia tunjukkan otoritasnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Artinya terhadap murid-muridnya dia mau mengatakan, kalau engkau ingin jadi besar, engkau harus mau jadi kecil, gitu loh. Ya, dikatakan siapa menjadi besar dia harus mau jadi pelayanmu. Ingin jadi besar, tapi justru harus jadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, harus mau jadi hamba. Jadi dibalik posisinya. Jadi dengan kita merendahkan diri, sesungguhnya Tuhan akan meninggikan kita. Saudara dikasih Tuhan, seorang pemimpin yang disegani, dihormati rakyatnya. Ya, dihormati lah saya katakan ya. Bukan seorang pemimpin dengan kerasnya dia memerintah. Mungkin rakyat takut dengan pemimpin yang keras, dengan otoriter. Ya, dengan istilahnya tangan besi memerintahnya, orang takut. Tetapi hati rakyat tidak hormat. Sebaliknya seorang pemimpin yang merendahkan diri, seorang pemimpin yang mau turun ke bawah, seorang pemimpin yang tidak senggan untuk belusuan kampung. Kita tahu ya Pak Jokowi salah satu contoh pemimpin yang luar biasa, kita bisa lihat ya. Nah, jadi dia lebih dihormati, rakyat juga hormat, segan juga. Tetapi inilah pemimpin yang seharusnya di dalam iman Kristen juga demikian. Kalau engkau ingin dihormati, tidak usah, "Hai, hormati aku pemimpinmu. Aku penguasa loh, aku pejabat loh, rakyat jelata. Ayo hormati." Enggak gitu saudara. Justru rakyat enggak akan hormat. Kalau toh hormat cuma di luarnya hormat, dalamnya sini dongkol. Pemimpin apaan? Pemimpin kok maksa-maksa hormat. Hormat itu dari hati. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan tanda kutip penghormatan yang sesungguhnya, jadi pemimpin terendah. Engkau yang pejabat-pejabat yang menyaksikan acara ini, saudaraku, layani rakyatmu.
Jadi seorang pemimpin sesungguhnya seorang hamba. Semakin dia mau merendahkan diri, dia semakin ditinggikan. Itulah hukum Kristen. Ya, menurut firman Tuhan, pemimpin yang sesungguhnya adalah dia yang mau melayani. Kalau dia mau di atas saja, dia nggak mau lihat ke bawah, dia nggak mau peduli dengan rakyatnya. Itu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Ya, jadi mari anak-anak Tuhan, kalau nggak dipercaya mungkin engkau bukan pemimpin suatu negara atau wilayah. Paling tidak, engkau jadi pemimpin dalam lingkupmu sendiri. Entah kepala keluarga, mungkin lingkungan, RT. Ya, engkau jadi pemimpin. Ada apa-apa engkau turun duluan. Itu yang akan membuat engkau semakin dihormati, ditinggikan. Jadi Tuhan itu akan meninggikan orang yang mau merendahkan diri. Ya, firman-Nya kan berkata ya barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri, dia justru akan direndahkan. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ayo jangan gila hormat. Ayo lakukan apa yang Yesus contohkan. Mari kita jangan kejar hormat, tapi lakukan bagian kita untuk melayani. Supaya melalui hidup kita, Tuhan yang dimuliakan. Melalui pelayanan kita, orang-orang boleh melihat Tuhan. Oh, ini anak Tuhan tuh rajinnya seperti ini. Anak Tuhan mau merendahkan diri seperti ini. Itulah gambaran dari Yesus Kristus yang nyata atas hidup kita. Mari jadikan hidup kita ini hamba-hambanya Tuhan. Jadikan hidup kita ini alat-alatnya Tuhan. Sehingga melalui kita Tuhan dimuliakan. Ingat, jangan kejar hormat, jangan kejar kekuasaan. Tetapi layanilah seorang akan yang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Belajar sesuatu hari ini Tuhan. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin yang benar di hadapan adalah orang yang mau merendahkan diri, yang mau melayani, orang yang mau jadi hamba dan bukan ingin menjadi penguasa yang memerintah dengan tangan besi, yang memerintah dengan otoritas dan kekuatannya, tetapi yang mau merendahkan diri, orang yang mau melayani. Dan itulah pemimpin yang sesungguhnya yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin ada yang salah dari cara berpikir kami. Dan biarlah firman Tuhan meluruskan langkah hidup kami. Kami bersyukur hari ini dan menyerahkan hidup kami juga dalam pimpinan Tuhan. Darah-Mu tutup bungkus hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Usaha pekerjaan dan aktivitas kami dilindungi Tuhan. Aman selamat, jauh dari celaka mara bahaya, jauh dari malapetaka, jauh dari virus corona. Dan kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Segala yang kami kerjakan Tuhan berkati sehingga lancar urusan kami. Dan kami mengalami hidup yang berkemenangan dan dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Maju terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.